Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu bahagia, sejahtera dan sehat walafiat. Marcus Aurelius dalam karyanya mengatakan, kekuatan mental sejati terletak pada ketenangan jiwa dalam menghadapi segala hal. Sebelum dilanjutkan kami ucapkan terima kasih, jika Anda bersedia untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Stoikisme, sebuah filsafat dari Yunani kuno, telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, terutama terkait kekuatan mental dan ketenangan batin. Ajaran ini, yang didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi, menekankan betapa pentingnya kebajikan, kebijaksanaan, dan ketenangan saat menghadapi berbagai tantangan yang datang di kehidupan kita. Ini adalah video yang merinci lebih lanjut tentang 9 hal yang dianggap sebagai sumber kekuatan mental menurut ajaran Stoikisme. Kekuatan mental adalah komponen penting dari kesejahteraan seseorang dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Sebagai filosofi yang menekankan kebajikan, ketenangan, dan kebijaksanaan, Stoikisme menawarkan banyak ajaran yang dapat membantu kita meningkatkan kekuatan mental kita dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Berikut adalah 9 hal yang dapat kita pelajari dari ajaran Stoikisme untuk meningkatkan kekuatan mental kita. 1. Fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Memfokuskan pada hal-hal yang dapat kita kontrol adalah salah satu ajaran utama Stoikisme. Menurut Stoikisme, ada 2 jenis hal di dunia ini, yang berada di bawah kendali kita dan yang di luar kendali kita. Memahami dan menerima batasan kita seperti ini adalah cara untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dengan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti pikiran, tindakan, dan reaksi kita dapat mengurangi stres dan kecemasan. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berpakaian yang cocok dalam menghadapi cuaca tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. 2. Mengembangkan ketahanan diri. Stoikisme menekankan pentingnya ketahanan diri, juga dikenal sebagai resilience, dalam menghadapi tantangan. Stoikisme berpendapat bahwa tantangan dan kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Kita diajak untuk melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk berkembang dan belajar daripada mengeluh atau putus asa. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filosof Stoik, sering menulis tentang pentingnya ketahanan diri dalam bukunya, Meditations. Dia mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap situasi yang ada di hadapan kita. Dan dengan membangun ketahanan diri, kita dapat menghadapi setiap hambatan dengan sikap positif dan pantang menyerah. 3. Mengamalkan kebajikan. Stoikisme menganggap kebajikan sebagai inti dari kehidupan yang baik. Itu mengajarkan 4 kebajikan utama, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Kebajikan-kebajikan ini dianggap sebagai dasar dari kekuatan dan kesehatan mental. Mengamalkan kebajikan berarti hidup dengan benar dan melakukan apa yang benar, meskipun sulit. Dengan berpegang pada kebajikan, kita dapat membangun karakter yang kuat dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Kebajikan juga membantu kita bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab. 4. Menyadari akan adanya kematian dan kefanaan. Kematian adalah fakta dan bagian dari siklus kehidupan. Menurut Stoikisme, menyadari akan datangnya kematian dan kefanaan adalah hal yang harus diyakini. Menerima akan datangnya kematian memungkinkan kita untuk menikmati setiap saat dalam kehidupan kita dan menghindari terjebak dalam ketakutan atau penyesalan yang berlebihan. Selain itu, mengingat kematian membuat hidup kita lebih bermakna. Salah satu filsuf Stoik terkenal, Seneca, sering menekankan pentingnya mengingat kematian atau memento mori. Jika kita selalu ingat bahwa hidup ini sementara, kita dapat mencurahkan perhatian kita pada apa yang benar-benar penting dan menjalaninya dengan penuh kesadaran dengan tujuan yang jelas. 5. Mengendalikan emosi. Menurut Stoikisme, kita memiliki kendali atas emosi kita dan bukan emosi yang mengendalikan kita. Kita dapat mengendalikan emosi seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan dengan melatih pikiran kita untuk menafsirkan peristiwa yang terjadi dengan cara yang lebih positif dan rasional daripada peristiwa itu sendiri. Filsuf Stoik terkenal Epictetus mengatakan, tidak ada hal di luar kita yang bisa benar-benar menyakiti kita, hanya penilaian kita tentang hal itu yang bisa melakukannya. Dengan berkonsentrasi pada penilaian kita dapat menjaga ketenangan batin dan mengubah cara kita merespons suatu kejadian. 6.
Berlatih simplisitas dan kehidupan sederhana. Untuk mencapai ketenangan batin, salah satu ajaran stoikisme yang paling penting adalah kehidupan sederhana. Dengan berlatih menjadi sederhana, kita dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang bersifat fisik. Hidup sederhana berarti menikmati apa yang kita miliki dan tidak terjebak dalam keinginan untuk memiliki sesuatu lebih banyak lagi. Zeno, pendiri stoikisme, menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dia mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah hasil dari kedamaian batin dan kebajikan, bukan kekayaan atau kemewahan. 7. Berlatih kesadaran diri. Praktek stoikisme yang penting adalah kesadaran diri, yang juga dikenal sebagai mindfulness. Menurut teori ini, jika kita sadar akan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita, memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih bijaksana dan mampu membuat keputusan yang lebih baik. Dalam Meditations, Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya refleksi diri dan kesadaran diri. Jika kita meluangkan waktu untuk merenungkan dan mengevaluasi diri kita sendiri, kita dapat memahami kekuatan dan kelemahan kita dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan kita. 8. Menjaga persahabatan yang baik. Salah satu aspek penting stoikisme adalah persahabatan yang baik. Stoikisme mengajarkan bahwa teman sejati adalah mereka yang membantu kita hidup dengan penuh integritas dan selalu melakukan kebajikan. Teman-teman yang baik akan membantu kita berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seneca banyak menulis tentang pentingnya persahabatan dalam hidup yang baik. Dia mengajarkan bahwa persahabatan sejati didasarkan pada saling menghormati dan membantu satu sama lain untuk mencapai kebajikan. Dengan mempertahankan persahabatan yang baik, kita dapat memperoleh dukungan emosional dan moral yang sangat penting untuk menghadapi tantangan hidup ini. 9. Mengembangkan keberanian. Salah satu dari 4 kebajikan utama stoikisme adalah keberanian. Ini berarti keberanian fisik dan moral untuk melakukan tindak-tindakan yang benar meskipun sangat sulit untuk dilakukan. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian adalah kunci untuk menghadapi ketakutan dan rintangan dalam hidup ini. Dengan memiliki keberanian, kita dapat menghadapi semua tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Keberanian juga membantu kita untuk tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai kita bahkan ketika keadaan sulit sekalipun. Kesimpulan, banyak ajaran yang relevan dari stoikisme dapat membantu memperkuat pikiran kita di dunia yang penuh dengan tantangan dan tekanan saat ini. Kita dapat membangun kekuatan mental yang kuat dan hidup dengan lebih bijaksana dan bahagia dengan berkonsentrasi pada hal-hal yang bisa kita kontrol, mengamalkan kebajikan, menerima akan datangnya kematian, mengendalikan emosi, berlatih kesederhanaan, menjaga kesadaran diri, menjaga persahabatan yang baik, dan mengembangkan keberanian. Filosofi ini berusia ribuan tahun, tetapi masih relevan dengan kehidupan sehari-hari kita saat ini. Kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan murni dengan menerapkan ajaran-ajaran stoikisme. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi pada setiap aspek kehidupan Anda setiap hari. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman atau saudara Anda jika video ini ada manfaatnya bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah menekan tombol like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.